Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Supriyanto, nomor BP 2213212020, kelas MKOM 40B. Di sini saya akan menjelaskan tentang komputer forensik. Apa ini maksud dengan komputer forensik? Yaitu komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital, di mana ilmu pengetahuan tersebut dikenal dengan ilmu forensik. Komputer forensik juga dapat digunakan dalam proses sipil, disiplin ilmu yang melibatkan teknik yang sama dan prinsip-prinsip untuk pemulihan data, tetapi dengan pedoman, tambahan, dan praktek yang dirancang untuk membuat hukum jejak audit. Bukti dari investigasi forensik komputer biasanya tunduk pada pedoman dan praktik dari bukti digital lain yang sama. Ini telah digunakan dalam sejumlah kasus besar dan diterima secara luas di sistem pengadilan Amerika Serikat dan Eropa. Komputer forensik disebut juga digital forensik adalah penggunaan sekumpulan prosedur untuk melakukan pengujian secara menyeluruh suatu sistem komputer dengan mempergunakan software atau tool untuk memelihara barang bukti tindakan kriminal. Pengertian komputer forensik menurut para ahli, yaitu menurut Jude Robin, komputer forensik merupakan penerapan sederhana dari penyidikan komputer dan teknik analisisnya dalam menentukan berbagai bukti hukum yang memungkinkan. Menurut Noblet, menurut komputer forensik sangat berperan dalam mengambil, menjaga, dan menyajikan data yang sudah diproses secara elektronik dan disimpan di dalam media komputer. Tujuan komputer forensik, adapun tujuannya ialah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran dari sistem informasi. Selanjutnya, berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti atau disebut juga evidence yang akan digunakan dalam proses hukum. Contoh kasus digital forensik di Indonesia seperti bukti WhatsApp Teddy Minahasa, pelecehan finalis Miss Universe Indonesia, penyebaran video pemuka agama di Bali. Tahapan pada komputer forensik terdapat 4 fase dalam komputer forensik antara lain, yaitu 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data yang tujuannya mengidentifikasi berbagai sumber, daya yang dianggap urgent, dan bagaimana seluruh data dapat terhimpun dengan baik. Kedua, pengujian mencakup suatu proses penilaian dan memilah berbagai informasi yang sesuai dari semua data yang telah dikumpulkan. Juga bypass proses atau meminimalisasi berbagai fitur dalam sistem operasi dan aplikasi yang bisa menghilangkan data, seperti enkripsi, kompresi, akses mekanisme, kontrol, pengalokasi file, pemeriksaan pemetaan metadata, mengekstrak file, dan lain-lain. Yang ketiga, analisis yang dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan metode. Tugas dari analisis ini mencakup banyak kegiatan seperti mengidentifikasi user yang terlibat secara tak langsung, lokasi, kejadian, perangkat, dan mempertimbangkan bagaimana caranya agar semua komponen itu saling terhubung sampai mendapatkan kesimpulan akhir. Yang keempat, dokumentasi dan laporan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dokumen dan laporan antara lain sebagai berikut. 1. Penjelasan alternatif atau disebut juga dengan alternative explanations. Seorang analis pada dasarnya harus mampu menggunakan pendekatan yang berupa metode untuk menyetujui ataupun menolak setiap penjelasan dari sebuah kasus atau perkara yang diajukan. Kedua, pertimbangan penilik audience consideration, yaitu menyediakan data ataupun informasi kepada audiens yang sangat berguna dan diperlukan. Dalam sebuah kasus yang melibatkan sejumlah aturan sangat membutuhkan laporan yang spesifik berkaitan dengan informasi data yang dikumpulkan. Selain itu, juga sangat dibutuhkan kopian dari setiap fakta yang diperoleh, karena ini dapat menjadikan pertimbangan yang sangat beralasan. Ketiga, actionable information merupakan sebuah proses dokumentasi dan laporan yang mencakup tentang identifikasi actionable
information yang diperoleh dari sekumpulan jumlah data terdahulu. Dengan bantuan sejumlah data tersebut, maka kita dapat memperoleh dan mengambil informasi terbaru. Alasan mengapa menggunakan digital forensik antara lain yang pertama, dalam kasus hukum, teknik digital forensik sering digunakan untuk meneliti sistem komputer milik terdakwa dalam perkara pidana atau tergugat dalam perkara perdata. Kedua, memulihkan data dalam hal suatu hardware atau software mengalami kegagalan atau kerusakan. Ketiga, meneliti suatu sistem komputer setelah suatu pembongkaran atau kebobolan sebagai contoh untuk menentukan bagaimana penyerang memperoleh akses dan serangan apa yang dilakukan. Keempat, mengumpulkan bukti menindak seorang karyawan yang ingin diberhentikan oleh suatu organisasi. Kelima, memperoleh informasi tentang bagaimana sistem komputer bekerja untuk tujuan debugging, optimisasi kinerja atau membalikkan rancang bangun. Nah, di sini saya akan membahas tool digital forensik dengan menggunakan HXD atau hexadecimal editor. Baik, saya akan mendemonstrasikan tentang aplikasi menggunakan HXD. Tapi sebelumnya saya akan membuat sebuah file dokumen, yaitu untuk hasil dari saya buat di sini folder uji coba. Kemudian di dalamnya saya akan membuat sebuah file. Ini saya akan rubah file tab 1 di rename. File 1 JPEG, saya menggunakan dua file saja, yaitu file 1.mp3. Di sini saya akan delete. Nah, di sini saya akan menggabungkan dua file ini menjadi satu dengan output file txt, yaitu dengan cara di command prompt di Windows. Kita lihat di sini dokumen, kemudian ini foldernya uji coba. Kita lihat dulu bahwa folder uji coba apakah ada di sini. Kita ke folder dokumen dulu dengan cara change directory, kemudian slash langsung uji coba. Kita dir direktorinya, ada di sini ada dua file, yaitu file 1.jpg, file 1.mp3. Nah, untuk kita buka file yang JPG, tulisannya Anda sukses. Baik, karena di sini kita menggunakan file yang tidak terlalu besar, yaitu size-nya 108 KB dan sedangkan MP3 45 KB. Kita akan menggabungkan file tersebut dengan perintah type file 1, semua format yang bernama file 1 akan dirubah menjadi file.txt. Kemudian kita enter. Dia akan menggabungkan file 1.jpg dengan file 1.mp3. Kita lihat di Windows Explorer sudah ada. Ketika kita klik file txt, dia akan berbentuk seperti ini yang susah untuk dibaca dan dipahami, bahwa ini kumpul-kumpulan dari hexadesimal. Baik,
saya akan memisahkan file tersebut dengan aplikasi AXD, klik 2 kali, kemudian open, di mana file tersebut simpan, yaitu documents, uji coba foldernya. Di sini ada file txt, kita open. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa beberapa file gabungan tadi yang terdiri dari file JPEG dengan file MP3. Nah, kalau kita tidak tahu untuk aplikasi tersebut, kita bisa menggunakan file untuk kita menggunakan punya Wikipedia, yaitu list of file signatures, untuk mengetahui beberapa file heksadesimal. Baik, karena tadi kita sudah tahu untuk JPEG-nya, sehingga kita bisa dengan Ctrl F untuk mencari JPG, format JPG. Berarti format JPEG itu ada di posisi FFD8E0. Kita coba ini, kita cari di heksadesimal dengan mengetik Ctrl F heksadesimal. Nah, berarti tadi bahwa yang kita gabungkan adalah file JPG kemudian file MP3. Sedangkan file JPG itu ada formatnya seperti ini. Berarti file ini di 0C DB8C. DB8C kita pakai notepad untuk mengingatnya. Berarti DB8C yang menunjukkan di sini. Kita heksadesimal DB8C. DB8C, C-nya untuk ini, offsetnya. Sampai di akhir kita lihat bahwa posisinya N-nya itu di 26104. Ini di sini 4. Kita di aplikasi heksadesimal editornya, kita tekan Ctrl E. Offsetnya kita mulai dari DB8C, kita taruh di sini, kita paste, kemudian N-nya tadi akhirnya ini kita kontrol dan kita paste di sini, kita klik heksadesimal dan oke. Nah, semuanya arsiran untuk file MP3 atau JPEG tadi sudah kita arsir atau diselect, kemudian kita kopikan Ctrl C, kita membuat file baru. Di sini kita pastekan file tersebut, lalu kita save as. Oh, kita lupa bahwa
di dokumen tadi dengan folder uji coba. Kita delete dulu dua file ini. Nah, kita sudah membuat file txt. Di hexadesimal kita simpan file ini menjadi file dengan nama lain, bob1.jpg. Kemudian kita save. Kita lalui, coba kita buka file tersebut benar atau tidak. Nah, file tersebut ketemu kembali. Kemudian file tidak berarsiran tadi atau select tadi, berarti mulai dari awal. Caranya adalah kita lihat offsetnya 0, berarti 000 ini offsetnya. Untuk MP3 ini JPEG tadi, JPG, sedangkan ini untuk MP3, hexa MP3. Yaitu cara mencarinya di sini pakai offset 000 awal 8 digit. Kita kopikan kembali, kita cari Ctrl. Nah, sedangkan di sini tadi sudah kita arsir, ini untuk kita delete saja biar nggak bingung. Sedangkan DB 800 berarti DB 8B 00. Nah, dia akan terarsir. Select. Kemudian kita buat file baru. Yang tadi kita copy dulu dan pindahkan ke file baru seperti ini. Dan kita save as menjadi file MP3. bob.mp3. Baik, dan semua sudah kembali lagi file yang sudah kita delete tadi dari file yang kita rahasiakan. Baik, terima kasih. Nah, setelah selesai demonstrasi menggunakan hexadesimal, kemudian bagaimana legalitas digital forensik? Yang pertama, diatur pada Perundang-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang kita sebut dengan ITE. Ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang ITE akan dilaksanakan setelah diberlakukan sejak tanggal 21 April 2008. Demikianlah presentasi atau penjelasan mengenai komputer forensik ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.